Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dalam materi dimensi 3. Oke anak-anak, kemarin kita sudah bahas mengenai jarak. Jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak titik ke titik, jarak titik ke garis. Tinggal apa lagi? Tinggal yang ketiga, jarak titik ke bidang. Itulah materi kita hari ini. Oke? Kita lihat dulu peragaan ini. Ya, ilustrasinya. Jarak titik ke bidang. Nah, titik A ke bidang P. Nah, Anda perhatikan, mana dia jaraknya? Yaitu garis yang ditarik dari A ke bidang. Anda perhatikan gambarnya, ya. Dari A garis tarik ke bidang P. Nah, itu dia. A nampak garisnya? Nah, itulah garis mewakili jarak titik ke bidang P. Ingat ya, syaratnya tegak lurus. Jadi menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang P. Nah, itulah ilustrasinya. Anda perhatikan, ada garis kuning yang tegak, ada garis yang putih pada bidang. Otomatis garis putih pada bidang itu semuanya tegak lurus pada garis yang kuning. Sebab ciri-ciri garis tegak lurus ke bidang, dia akan tegak lurus ke semua garis pada bidang tersebut. Jadi Anda bisa lihat, yang kuning tegak lurus ke garis yang putih pada bidang P. Nah, itu ilustrasi pertama. Ya. Kita lihat contoh soal. Ya, kita masuk ke contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Kita mencari jarak titik A ke bidang BDHF. Anda perhatikan jarak titik ke bidang BDHF. Ya. Nah, konsepnya sebelum kita membahas ini semua, ya, Ananda pertama harus melihat tuh mana titiknya, mana bidangnya. Lihat ilustrasi, nampak? Ya. Setelah itu, langkah pertama, Ananda harus mencari bidang yang memuat titik A. Manakah bidang muat titik A? Silakan Anda sebutkan. Ya, ada ABFE. Ya, kita tulis ini. Ada ABFE, benar? Ada ADHE. Nah, apa lagi? Ada ABCD. Ya, ada ABCD. Ada 3 yang mungkin. Syarat pertama, ini analisa di gambar mengenai Pak ya, tapi kita pikir dulu. Kita harus cari bidang. Mana dia? Ada ABFE, ada ADHE, ada ABCD. Konsepnya adalah Ananda harus mencari bidang yang tegak lurus. Ya, dari yang 3 ini, pilih mana yang tegak lurus ke BDHF. Nah, saya lihat gambarnya. Ya. Apakah ABFE? Benar, tidak. ABFE memotong BDF di BF. Apakah ADHE? Juga tidak. Dia berpotongan di DH. Jadi mana bidangnya? ABCD. Bidang perwakilan yang memuat titik A. Itu konsep pertama. Ya. Nah, setelah kita dapatkan bidang tersebut, ABCD, konsentrasi kita hanya kedua bidang. Bidang apa? ABCD dengan BDHF. Kita konsentrasi ke sana. Ya. Ini kita perhatikan. Nah, jadi langkah pertama cari bidang yang memuat titik A, syaratnya tegak lurus ke BDHF. Sudah temukan ABCD. Syarat yang kedua, cari garis potong antara kedua bidang ini. Ya. Jadi Anda lihat, perhatikan gambarnya. Garis potong antara ABCD dengan BDHF. Kalau Anda ingin mencari tanpa lihat bidang juga bisa. Tanpa lihat bidang. Cari huruf yang sama. Ini sama. Apalagi? Ini juga sama. Nah, berarti garis potongnya adalah BD. Ini tanpa lihat gambar. Ya. Jadi tanpa lihat gambar kita tahu berarti garis potong adalah BD. Ingat angka kedua, mencari garis potong kedua bidang tadi. BD. Lihat gambar nampak. BD apakah terletak di ABCD? Iya. BD apakah terletak di BDHF? Iya. Berarti itu garis potongnya. Itu langkah kedua. Jadi perspektif kita pada materi ini, kita perkecil ruang lingkupnya. Kita pertajam, kita mengerucut. Ya, kita kerucutkan supaya nanti jelas perhitungannya. Kalau sudah dapat BD, berarti konsentrasi kita, soal kita diwakili oleh jarak A ke BD. Jadi jarak A ke BDHF tadi, ya, ke BDHF tadi itu diwakili oleh jarak A ke BD. Nah, jadi mengerucut. Jadi materi kita mengerucut dia. Semakin kecil, semakin bagus, semakin jelas dia.
Jadi kita wakili dengan jarak A ke BD. Ini sudah kita pelajari. Jarak titik ke garis. Jadi soal jarak titik ke bidang bisa kita kerucutkan mencari jarak titik ke garis lebih kecil lagi. Nah, otomatis semua cara mencari jarak titik ke garis kita pakai di sini. Oke? Nah, kita lanjutkan. Lihat gambar selanjutnya. Ya, pembahasannya. Nah, di sini memang tidak dikeluarkan ya. Nah, jarak titik ke garis dari titik A ke garis BD. Sebenarnya ini juga bisa kita keluarkan ya. Bisa kita keluarkan seperti kemarin. Ya, A ke BD kita bisa keluarkan saja. Ya. Kalau kita lihat A ke BD itu pada bidang ABCD berbentuk apa dia? Segitiga siku-siku ya. Nah, ini bisa kita kerucutkannya kayak gini. Ya. Ini D, A, B. Jadi jarak A ke BD karena dia ada segitiga sama sisi. Kenapa sama sisi? Karena dia pada kubus ya. Ini 10, ini 10. Ini dia tadi P di sini. Ini P. Nah, ini dia. Sebenarnya bisa juga cara lain. Ya. Kalau kita gambar kita keluarkan itu dia. Seandainya gambar tersebut kita keluarkan, ini jadinya lebih simple, lebih mudah dilihat. Ya, jadi jarak A ke P. Jadi jarak A ke BD diwakili adalah jarak A ke P. Berarti kita mencari panjang garis AP. Benar sekali. Ya. Lihat AP tegak lurus BD. Kita tahu AC sama dengan BD itulah diagonal sisi atau diagonal pada bangun bujur sangkar ABCD. Ya, otomatis panjang AP setengah AC. Ya. Nah, panjang AP setengah AC. Lanjutkan kita lihat, berarti kita lihat perhitungannya. Ya. Nah, karena AC adalah diagonal sisi, ingat rumus diagonal sisi pada kubus, S akar 2, S panjang rusuk 10, berarti dia setengah dari 10 akar 2. Nah, itulah jarak titik A ke B, ke bidang BDHF. Jangan lupa, ini jarak titik A ke bidang BDHF. Ingat tadi langkahnya, kita harus kerucutkan dia supaya lebih mudah menghitungnya. Itu contoh pertama. Ya. Nah, lihat jarak A ke BDHF 5 akar 2 cm. Ya. Contoh kedua, kita lihat. Pada bangun segi 4 beraturan TABCD atau dikenal dengan istilah limas, ya, limas segi 4 beraturan. Limas segi 4 ya, alasnya berbentuk bujur sangkar atau persegi, ya. Nah, lihat diketahui limas TABCD dengan panjang AB-nya 8, TA-nya 12, hitunglah jarak titik T ke bidang ABCD. Ini bisa langsung kalau Anda sudah kenal dengan limas. Kalau yang namanya jarak titik, berarti jarak titik puncak ke lantai, berarti merupakan tinggi limas. Ya, merupakan tinggi limas. Boleh juga pakai konsep tadi, mencari bidang. Cari bidang yang memuat T, tegak lurus ke ABCD. Ya. Atau langsung aja juga boleh kalau sudah kenal dengan limas. Nah, kalau seandainya kita pakai langkah-langkah yang ini, kita pakai langkah-langkah yang tadi, ya, mencari bidang itu boleh. Langkah pertama, mencari bidangnya udah nampak, bidang ABCD dan titik T. Nah, kalau Anda ingin mencari bidang yang memuat T, bidang yang memuat T tegak lurus ABCD, mana dia? Ya, yang memuat D adalah, kita lihat di sini, ya, yang adalah bidang TAC atau bidang TBD. Jadi kalau kita ikuti langkah-langkah tadi, mencari bidang yang memuat T tegak lurus lantai adalah bidangnya TAC atau TBD. Kita bebas milihnya. Ya. Nah, kita lihat berarti jarak T ke ABCD adalah TP. Ya. P pertengahan alas. Kenapa? Karena dia berbentuk persegi. Ya. Nah, sifat-sifat khusus. Nah, dengan perhitungan kita sudah tahu AC diagonal persegi S akar 2 berarti 8 akar 2, ya. AP setengah diagonal setengah AC berarti 4 akar 2, ya. Nah, mencari panjang TP, ya. Ingat tadi jarak T ke pertengahan alas adalah di pertengahan perpotongan BD dengan AC, ya. Nah, gunakan Pitagoras nanti. Ya. Kita gunakan Pitagoras. Ya. Jarak
T ke pantai. Nah, konsentrasi ke segitiganya. Segitiganya adalah segitiga TAP atau APT, siku-siku di P. Ingat ya, siku-siku di P karena dia adalah tegak lurus. Nah, gunakan Pitagoras. Anda semuanya tahu itu Pitagoras, ya. AT kuadrat dikurang AP kuadrat itu merupakan TP kuadrat. Ini kita ibu langsung aja. TP adalah akar dari AP kuadrat kurang AP kuadrat. Sehingga kita peroleh panjang TP-nya 4 akar 7. Nah, itulah ya uraian tentang jarak titik ke bidang. Ibu ulangi kembali ringkasannya. Ya, dari titik ke bidang, apa langkah pertama? Mencari bidangnya mana, titiknya mana. Langkah pertama. Langkah kedua, mencari bidang yang tegak lurus ke bidang yang diketahui, yang memuat titik yang diketahui. Artinya, mencari bidang melalui titik yang tegak lurus ke bidang yang diketahui. Yang ketiga, baru perhitungan-perhitungannya. Ya. Jangan lupa Anda, dalam mencari jarak, dalam dimensi 3, kita nggak pernah lepas dari Pitagoras. Ya. Luas segitiga, kadang-kadang juga terpakai aturan sin dan cos. Nah, sementara demikian dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita akan lanjutkan dengan soal latihan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.